warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekologi Fisiologi Tumbuhan. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan diri tumbuhan dari serangan bakteri patogen. Di habitat alaminya, tumbuhan dihadapkan oleh berbagai ancaman biotik seperti bakteri, virus, jamur, serangga, mamalia, dan hewan herbivora lainnya. Namun, tumbuhan tidak dapat menghadapi ancaman tersebut dengan berpindah tempat seperti hewan karena tumbuhan tidak dapat bergerak secara aktif. Oleh karena itu, tumbuhan memerlukan cara atau mekanisme lain untuk mempertahankan dirinya dari ancaman tersebut. Salah satu contoh tanaman yang terinfeksi bakteri adalah tanaman padi. Adanya bakteri Xanthomonas coryzae panthophar coryzae yang menginfeksi tanaman padi menyebabkan penyakit hawar daun bakteri. Gejala yang ditimbulkan akibat penyakit ini yaitu daun menjadi layu, menggulung, dan berwarna hijau keabuan jika penyakit ini menyerang pada stadia bibit. Sedangkan saat dewasa, gejala yang ditimbulkan yaitu daun menjadi berwarna kuning pucat. Kerugian yang telah dilaporkan akibat penyakit ini yaitu menurunnya produksi beras di Asia sebesar 60% per tahun. Contoh bakteri yang bersifat fitopatogen lainnya yaitu Xanthomonas citri panthophar citri yang menyebabkan penyakit kanker pada tanaman jeruk, Liberobacter asiaticum yang menyebabkan penyakit citrus vine flame degeneration atau CVPD pada tanaman jeruk, Erwinia amylophoral yang menyebabkan penyakit hawar pada buah pome, Ralstonia solanacearum yang menyebabkan penyakit layu bakteri pada tanaman pisang, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama adalah penyakit hawar yang menyerang tanaman padi dan kedelai. Penyebabnya ialah bakteri Xanthomonas coryzae pada padi, sementara pada kedelai ialah bakteri Pseudomonas sapasthanoi. Gejalanya ialah munculnya bercak berwarna kuning hingga abu kehitaman pada padi, sementara pada kedelai ialah muncul bercak berwarna kuning yang dapat mengalami kerontokan. Yang kedua adalah penyakit layu pada tanaman nilam yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Gejala dari penyakit ini ialah munculnya bercak berwarna kuning yang menjalar ke bawah serta muncul koloni bakteri yang berwarna putih kekuningan sehingga dapat menyebabkan kematian tanaman dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah penyakit layu pada tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur ataupun bakteri. Bakteri penyebab penyakit ini ialah bakteri Pseudomonas solanacearum dengan gejala munculnya bercak yang berwarna putih kekuningan sehingga menyebabkan perubahan warna pada silem akar dan batang menjadi coklat dan tekstur cabai menjadi busuk dan berlendir. Selanjutnya adalah penyakit CVPD atau Citrus Vine Phloem Degeneration yang menyerang jeruk. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Liberobacter. Gejala dari penyakit ini ialah klorosis, daun berubah menjadi hijau tua, tebal dan kaku, serta buahnya menjadi kecil dan cepat menguning. Yang terakhir adalah penyakit busuk hitam yang menyerang tanaman famili Crucifera seperti sawi, kol, kubis, dan juga brokoli. Penyebabnya adalah bakteri Xanthomonas champeris dengan gejala bercak kuning yang berbentuk huruf V sehingga menyebabkan pembuluh menjadi menghitam dan pengangkutan nutrisi menjadi terhambat. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Yulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme bakteri patogen dapat menyerang tumbuhan. Bakteri patogen dapat menyerang tumbuhan melalui bukaan yang ada pada tumbuhan secara alami, yaitu melalui stomata, hidatoda, dan lentisel, dan juga melalui luka yang diakibatkan oleh gesekan angin, manusia, serangga, ataupun sebagainya. Tahapan dari bakteri patogen dapat menyerang manusia itu melalui tahapan mekanik maupun tahapan kimiawi. Pada tahapan mekanik terjadi beberapa tahapan, yaitu pertama tahapan inokulasi, terjadi kontak antara bakteri patogen dengan tumbuhan yang hanya terjadi di permukaan tumbuhan. Yang kedua,
terjadi tahapan penetrasi, yaitu masuknya bakteri patogen ke dalam sel melalui luka ataupun luka alami. Pada tahapan 3 terjadi infeksi, yaitu munculnya gejala-gejala penyakit pada tumbuhan. Yang tahapan keempat, bakteri patogen akan melakukan reproduksi atau memperbanyak diri. Selanjutnya, yang terakhir, bakteri patogen akan menyebar ke seluruh bagian tumbuhan dari sel dan akan menularkan ke tumbuhan yang lain. Selanjutnya ada tahapan kimiawi, yaitu bakteri patogen menyerang tumbuhan secara kimiawi. Contohnya pada tanaman tembakau yang memiliki penyakit kerat hitam yang disebabkan oleh bakteri Pseudoxylem vivacium. Selain itu, ada tanaman kacang-kacangan yang memiliki IAA yang berlebih yang disebabkan oleh bakteri Rostonia solanacearum. Ketika IAA berlebih akan menyebabkan penyakit layu pada tumbuhan. Tumbuhan yang terkena serangan bakteri patogen dapat melakukan beberapa mekanisme pertahanan, di antaranya pertahanan struktural. Pertahanan struktural merupakan mekanisme yang mengandalkan hambatan fisik untuk mencegah patogen memasuki tumbuhan dan berkembang di dalamnya. Pada penerapannya, pertahanan struktural dapat dibagi lagi menjadi pertahanan pasif dan pertahanan aktif. Pertahanan struktural pasif yaitu di mana struktur tumbuhan telah mengalami karakterisasi sebelum terjadinya infeksi oleh patogen. Contohnya adalah pada tumbuhan yang memiliki lapisan lin yang tebal untuk mencegah bakteri patogen masuk ke dalam tumbuhan. Sementara itu, pertahanan struktural aktif merupakan pertahanan yang terjadi setelah infeksi oleh patogen. Pada pertahanan ini menjadi 4 mekanisme, yaitu pertahanan histologis, pertahanan seluler, pertahanan sitoplasmik, dan pertahanan hipersensitif. Pertahanan histologis adalah terjadinya perubahan jaringan di sekitar patogen dengan membentuk lapisan gilus, lapisan absisi, pilosis, atau pertumbuhan protoplasma ke dalam xilem, maupun cairan getah yang tujuannya untuk membatasi invasi dan peredaran racun yang dikeluarkan bakteri patogen. Pertahanan seluler terjadi akibat adanya perubahan morfologi sel yang terinfeksi, seperti adanya pembengkakan dinding sel parenkim, sehingga bakteri akan terperangkap di dalam sel. Pertahanan sitoplasmik yaitu ketika patogen masuk ke dalam sel, maka sitoplasma dan inti sel akan membesar serta mengandung, sehingga patogen akan muncul. Terakhir, pertahanan hipersensitif, di mana saat patogen membentuk sitoplasma, maka inti sel akan memprogram sel untuk mengalami kematian, sehingga bakteri patogen tidak akan ikut mati. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme tumbuhan dalam mempertahankan diri terhadap serangan dari bakteri patogen. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh tumbuhan yaitu dengan dinding sel. Dinding sel merupakan mekanisme pertama yang dimiliki oleh tumbuhan untuk mempertahankan diri dari serangan bakteri patogen karena dinding sel tumbuhan mengandung molekul DMAPS yang dapat menandakan bahwa tumbuhan sedang terserang oleh patogen. Mekanisme kedua adalah dengan pertahanan kimia. Pertahanan kimia yang dapat dilakukan oleh tumbuhan yaitu dengan menghasilkan senyawa yang bersifat toksik terhadap bakteri patogen. Pertahanan kimia terbagi menjadi 2 mekanisme, yaitu mekanisme pasif dan mekanisme aktif. Mekanisme pasif terjadi ketika bakteri belum menginvasi tumbuhan, sehingga senyawa toksik yang dihasilkan akan menghambat perkembangan dari bakteri. Sedangkan mekanisme aktif terjadi ketika bakteri sudah menginvasi tumbuhan, dan tumbuhan akan menghasilkan senyawa bersifat toksik, contohnya adalah fitoaleksin. Mekanisme yang ketiga adalah dengan mekanisme genetik. Mekanisme genetik yang dapat dilakukan oleh tumbuhan yaitu dengan mengenali bakteri patogen itu sendiri. Dengan mengenali bakteri patogen, menggunakan PRR transmembran yang ada pada permukaan sel tumbuhan memicu terjadinya ekspresi gen pertahanan dan imunitas atau PTI. Namun, jika bakteri menghasilkan molekul yang melebihi PTI, mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh tumbuhan yaitu dengan memanfaatkan protein resistensi yang mengandung LRR atau leucine rich lipid dan NB atau nucleotide binding yang dapat menciptakan sistem pertahanan yang sangat cepat dan kuat untuk mencegah penyebaran dari bakteri patogen. Perkenalkan, nama saya Yosafat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai contoh kasus mekanisme pertahanan tumbuhan
terhadap bakteri patogen, yaitu mekanisme pertahanan tumbuhan tomat atau Solanum lycopersicum terhadap bakteri Pseudomonas syringae PV Tomato DC 3000 yang lebih dikenal sebagai bakteri PST penyebab penyakit spek atau spek disease pada tumbuhan tomat. Saat bakteri PST memasuki sel tumbuhan tomat akan mengenali pola molekular atau pathogen associated molecular patterns atau disingkat sebagai PAMPs dari bakteri PST berupa senyawa flagellin dan lipopolisacharida. Setelah terdeteksi, tumbuhan tomat akan memulai pertahanan pertama secara struktural berupa penebalan dinding sel serta secara kimiawi berupa sintesis senyawa pertahanan seperti ROS atau Reactive Oxygen Species. Mekanisme ini disebut sebagai Pump Triggered Immunity atau PTI. Namun, diketahui bahwa bakteri PST telah berevolusi untuk melawan mekanisme PTI pada tumbuhan tomat dengan cara menghasilkan protein efektor dalam sel tumbuhan tomat seperti protein AVR-PTO dan AVR-PTOB. Kedua protein tersebut bersifat menghambat sistem pertahanan PTI pada tumbuhan tomat. Walaupun begitu, tumbuhan tomat tidak tinggal diam, melainkan berevolusi juga untuk melawan evolusi dari bakteri PST tersebut, sebagai hal yang umumnya kita sebut sebagai koevolusi. Tumbuhan tomat berevolusi untuk melawan protein efektor bakteri PST dengan mekanisme ekspresi gen yang mengkode protein R, di mana protein R tersebut mampu mengenali keberadaan protein efektor bakteri PST di dalam sel tumbuhan tomat. Jika terdeteksi adanya protein efektor, maka protein R akan menginisiasi pertahanan lanjutan berupa hypersensitive response pada sel yang telah terinfeksi untuk memulai proses kematian sel, serta ekspresi gen resisten patogen pada sel-sel sekitar yang masih belum terinfeksi untuk meningkatkan resistensi tumbuhan. Kedua mekanisme ini disebut sebagai effector triggered immunity.